Tahun 2023 ini mendapatkan pengaduan sebanyak 101 kasus dan rata-rata korbannya adalah perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dan rata-rata kasus tertinggi adalah di Kota Semarang, Kabupaten Demak, kemudian Kendal, Wonosobo, Cilacap, Pekalongan, dan Brebes. Dan kasus dari 101 itu 35 sudah putusan pengadilan dan memang sisanya hanya tahap pengadilan dan konsultasi hukum saja. Dan rata-rata kasus tertinggi masih adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa fisik, psikis, dalam rumah tangga, dan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di tahun 2023 ini kami juga menerima pengaduan terkait kasus pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan saat bekerja sebanyak 15 kasus dan masih 2 putusan pengadilan terkait dengan kasus PRT tersebut. Dan rata-rata kasus terkait dengan kasus kekerasan seksual itu korban mengalami trauma dan pelaku adalah orang-orang terdekat seperti ayah kandung, paman, kemudian tetangga. Kalau kasus kekerasan rumah tangga itu rata-rata pelakunya adalah suami. Dan dari korban rata-rata hanya minta proses gugatan cerai, bukan proses kepidananya. Hambatan dalam penanganan kasus kami selain dengan SDM kami yang terbatas, kami masih menemukan perspektif-perspektif terkait dengan APH yang kurang terhadap korban yang masih melakukan proses mediasi khususnya terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan sekali bahwa saat ini sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, namun kasus kekerasan seksual masih dalam proses mediasi. Ini termasuk juga roadshow dengan Kemenristek untuk bertemu dengan Satgas PKS pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Jadi sampai hari ini saya sudah ke 3 provinsi, ke 3 kota, dan 75 universitas. Nah, menurut saya menjadi sangat penting agar kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual di universitas juga diproses lewat proses hukum, karena ternyata banyak yang tidak diproses proses hukum. Nah, untuk Catahu ini kebetulan saya karena ada di Semarang, saya kemudian diminta oleh Ibu Direktur untuk bisa hadir, dan saya juga merasa beruntung karena 2 minggu lalu saya juga menjadi penanggap di acara Catahu LBH Apik Jakarta. Dan ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, menjadi yang kalau di LPSK ini sampai hampir akhir tahun ini hampir 1.000 orang yang menjadi terlindung LPSK, yaitu yang saksi korban untuk kekerasan seksual. Perlindungan barunya? Perlindungan barunya? Di tahun 2023 ada nggak? Enggak, kalau perlindungan saya nggak hafal, karena yang saya hafal yang terlindung kita itu 975 hampir 1.000 gitu untuk kasus kekerasan seksual aja. Nah, untuk yang kita melihat dari Catahu tadi bahwa ternyata pelakunya, baik pelaku maupun korban itu banyak yang karyawan swasta yang kemudian juga saya lihat dari tingkat pendidikannya itu bahkan sampai S2 walaupun mayoritas SMK. Jadi memang menunjukkan bahwa memang tidak, kan selama ini kan dipikirnya kan bahwa kekerasan itu hanya dialami oleh orang-orang yang sosial ekonomi menengah ke bawah saja dengan pendidikan yang rendah, tapi lintas pendidikan. Bahkan yang di Semarang ini kan pernah ada yang kasus beberapa tahun yang lalu yang heboh sekali, ingat ya, tuh yang pelakunya adalah
pacar ibunya yang kemudian jadi ayah tirinya itu kan dokter, itu kan dokter dalam bidang hukum gitu ya. Itu menjadi perlindungan LPSK juga. Tanggapan saya bahwa memang kalau kita lihat untuk kekerasan dalam rumah tangga itu pelakunya adalah mayoritas pasangan, kemudian untuk ini yang di LBH Jakarta ya, yang di sini mungkin saya tadi minta ditambahkan sebenarnya bahwa kita perlu tahu juga tuh apa mayoritas pelaku untuk kekerasan dalam rumah tangga itu siapa untuk di konteks Semarang. Tapi yang jelas untuk kekerasan seksual itu di LPSK data yang kita dapatkan adalah mayoritas itu adalah orang yang dikenal. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.